Wah, saya sama Obe itu salah satu dari sekian banyak anak muda di situ yang mendengar Tante Luna bahwa yang paling menunjukkan apa semangat luar biasa itu ya kebetulan Om Obe ini. Weh, tahu tapi ini khotbahnya gitu. Jadi sekalian hari ini disatukan sajalah, gitu. Siap. Tuhan Yesus urapi hamba-hambamu, berkati mereka Tuhan, lepaskan apa yang Engkau ingin disampaikan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Om Obe. Oke, kedengaran suaranya toh? Soalnya di sini laptopnya ini suaranya tidak kecil sekali. Oke, terima kasih. Baru lagi dikasih kesempatan untuk bukan khotbah sih. Saya enggak, sebenarnya bukan tipe pengkhotbah yang bagus. Tapi saya mungkin lebih banyak bercerita. Lebih suka lah gitu kalau cerita-cerita pengalaman-pengalaman. Sebenarnya ini ceritanya sebenarnya kejadian-kejadian Ji. Terus waktu dikasih tugas sama Bapak Gembala, terus mendekati hari hanya dia gemetar. Memang betul kalau bilang melayani Tuhan, apalagi bercerita tentang begini di depan banyak orang, dia mau bilang, betul-betul karena kasih karunia Tuhan Mami yang bisa memampukan kita bicara gini sebenarnya. Tapi kalau untuk cerita-cerita hari-hari, untungnya ada deh gampangnya. Oke, saya belum dalam beberapa bulan ini lebih banyak dihadapkan tentang beberapa kejadian-kejadian seperti kejadian kayak proses seleksi begitu. Nah kebetulan kan dalam beberapa bulan ini banyak saya ikuti perkembangannya Owen itu dalam tahap seleksi sepak bola. Nah dalam tahap seleksi itu prosesnya tidak langsung terpilih. Oh sekian, enggak. Namanya seleksi berarti kan ada tahapan-tahapan bilang yang dibutuhkan sekian orang gitu. Terus jadi karena yang dibutuhkan sekian orang itu terbatas, otomatis yang mau mengikuti untuk tahap seleksi kan pasti banyak, puluhan bahkan ratusan gitu dari sekian banyak. Nah akhirnya terpilihlah mereka orang-orang yang memang memenuhi kriteria dan masuk dalam kategori lolos seleksi namanya. Nah, saya berpikir dalam kejadian-kejadian itu tidak mungkin orang-orang terpilih itu adalah orang-orang yang biasa-biasa. Pasti dia punya kriteria orang-orang yang luar biasa. Minimal dia orang yang berpengalaman dalam hal-hal seleksi itu. Orang-orang yang bagus atau memang betul-betul terbaik lah di posisi masing-masing. Nah, saya berpikir hal ini juga sama dengan kita sama Tuhan. Saat ini saya pikir buat saya bersyukurlah kita ada di lingkungan orang-orang pilihan Tuhan dan bersyukurlah kita untuk mau tetap dalam mencari tempat apakah saya ini masuk dalam orang-orang pilihan Tuhan. Nah, semua orang-orang yang dalam pilihan Tuhan tentunya kan pasti banyak yang mau jatuhkan kita. Pasti banyak. Contohnya yang terkhusus itu pasti iblis. Nah, dalam proses untuk jadi orang pilihan, dalam proses untuk orang pilihan itu banyak pasti tantangan-tantangan yang dia hadapi. Contohnya misalnya masalah-masalah atau apa. Nah, ada dua hal yang kita masuk bisa di kategori orang pilihan. Paling simpel ada gini. Untuk masuk dalam orang pilihan Tuhan, yang Tuhan pilih, orang-orang itu berpikir, oh saya ini orang Kristen, saya ini orang pilihan Tuhan. Mungkin dari kecil, mungkin karena keturunan. Tapi secara tidak langsung kita tahu bahwa orang-orang pilihan itu syaratnya cuma dua. Dia percaya Tuhan dulu dan mau dimuridkan. Nah, proses yang paling terpanjang itu proses yang mau dimuridkan. Karena
di proses kita dimuridkan itu, atau proses kita belajar, bukan cuma bilang setelah kita terima Yesus atau kita percaya Tuhan terus kita selamat. Tidak. Proses yang muridkan ini, yang muridkan yang paling lama prosesnya. Karena sampai hari ini pun kita masih tetap belajar. Saya pun masih tetap belajar bagaimana mengenal Tuhan secara baik dan benar. Nah, dalam proses-proses pembelajaran itu, baik itu kita orang tua, anak-anak, pengalamannya pasti beda-beda. Nah, kembali ke proses yang awal tadi yang saya katakan itu tentang orang pilihan. Nah, kita semua harus berusaha untuk kita jadi orang pilihan. Kita orang yang memang terpilih yang terbaik, tapi jangan sampai kita jadi tersingkir. Karena pasti kan ada namanya yang tersingkir. Tapi saya nggak masuk ke kategori orang tersingkir itu. Saya bicara tentang kategori orang-orang pilihan ini. Nah, orang-orang pilihan ini pasti dalam tahap pembelajarannya, dia pasti akan jatuh bangun. Dia akan mengalami proses apapun juga. Nah, dalam beberapa minggu terakhir ini, banyak hal yang saya dapat pelajaran, bahkan saya dapat bawa gini. Kunci orang-orang pilihan, kunci orang-orang yang tetap dalam jalurnya Tuhan, yang tetap dalam anak pilihan Tuhan itu, kita tidak usah terlalu bilang susah-susah, kita tidak usah bilang mau takut untuk dalam jalurnya Tuhan. Tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjamin buat kita bahwa dia akan menolong kita, dia akan menjaga kita, dia akan memelihara kita. Tidak usah khawatir dengan segala sesuatunya. Nah, contohnya begini. Untuk mengikut Tuhan itu kenapa saya katakan percaya dan jadi murid Tuhan. Dalam prosesnya banyak hal yang Tuhan ajarkan sama kita. Contoh gini, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu pasti harus kita terima. Apapun masalahnya harus kita hadapi. Karena Tuhan sudah memberikan pelajaran buat kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan biasa yang telah melampaui kekuatan kita. Nah, sama yang beberapa hari yang lalu Om Danco cerita tentang kalau Tuhan ada dalam kita, kalau Kristus ada dalam kita nggak usah takut dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Percayakan saya segala sesuatunya sama Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang mengambil segala sesuatu beban kita. Tuhan sudah menyediakan semua jalannya buat kita. Masalah apa saja, masalah pencobaan-pencobaan hari-hari kita, atau masalah-masalah dalam keluarga kita, Tuhan tetap jaga kita. Nah, saya suka sekali yang khotbahnya Om Danco kemarin waktu ulang tahunnya ulang tahun pernikahannya Tantonya dan Om Teti. Di situ dibilang di Yohanes 14 dan 6. Saya baca sebentar nah. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saat sekarang ini kita tidak ada manusia di dunia ini pun, bahkan kita orang Kristen yang sudah di jalurnya Tuhan, tidak ada yang bilang gini, tidak ada masalahnya. Semua ada masalahnya. Bahkan anak-anak pun juga yang sudah mengenal tentang kebenaran, tetap ada masalahnya. Mau masalah apa saja. Untuk kita yang dewasa sekarang, masalah-masalah yang kita hadapi, disyukurilah. Makanya saya pun dapat pelajaran di khotbah malam itu, dibilang begini, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tujuan kita untuk kekekalan apa coba? Tujuan kita, kalau dibilang tujuan kita masuk surga, ya kita berusaha untuk ke sana. Saya berharap kita semua untuk masuk ke sana. Makanya saya bersyukur sekali karena cuma satu-satunya pemberitaan sampai saat ini yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup adalah menuju Kristus. Pernah Tante Luna juga bilang gini,
mau dibilang apa ya? Kalau mau dibilang bodoh-bodoh, kita bodoh-bodoh juga ya. Bayangkan ada orang yang 2000 tahun lalu sudah meninggal, mati di kayu salib, terus kita mau percaya, kita nggak lihat. Tapi kan ini kan faktanya, bahwa faktanya adalah dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup. Jadi untuk mencapai hidup yang kekal, hanya satu-satunya jalan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, banyak hal sampai saat ini yang harus kita ketahui, bahwa kalau Tuhan di dalam kita, maka segala sesuatunya kita tidak usah khawatir. Kita nggak usah kita mau susah-susah. Masalah-masalah yang kita hadapi tetap pasti ada. Tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membimbing kita. Saya mungkin tidak terlalu banyak cerita tentang kebenaran yang saya dapatkan saat ini. Saya tidak terlalu banyak mau berkhotbah, tapi kemarin lalu itu saya ada nonton kisah nyata. Mungkin dalam proses yang saya mau katakan begini, proses kita berjalan bersama Tuhan, kita ini termasuk orang kepala batu. Kita ini termasuk orang yang suka melawan. Karena itulah proses hidup kita. Tapi kita berdoa supaya gini, bahwa dalam proses itu kita tidak jauh dari Tuhan. Kita tidak istilahnya gini, tidak sampai jauh dalam hadirat Tuhan. Kalau masalah proses kita berjalan bersama Tuhan, itu karena kita mau belajar. Kita mau belajar, kita mau jadi sama seperti Dia. Ada satu kisah yang luar biasa yang saya nonton kemarin itu tentang ada orang lahirnya ini dia normal, lahir normal. Nanti di usia mau menginjak 2 tahun, dia akhirnya dapat panas tinggi dan buta dan tuli. Nah, dari proses buta dan tuli itu, saya melihat begini, pasti pada saat itu dia tumbuh, hilang nih semua pengharapannya, hilang nih semua kehidupan. Bahkan mungkin berpikir gini, kalau lebih bagus orang mati kalau tidak bisa melihat dan mendengar. Berjalan dengan waktu, akhirnya orang ini di orang tuanya carikan orang untuk bisa dia jaga, karena otomatis kalau dia berjalan pasti sembarang minta tabrak jalan ini, bahkan mungkin jadinya itu orang jadinya apa? Dia membongkar segala sesuatu barang yang ada di dekatnya. Dia cari tahu kenapa dia bisa begitu. Bahkan bertumbuh dengan waktu, di usia 7 tahun dia dapat orang yang bisa jagai dia, kayak pembantu orang begitu. Tapi sebenarnya pembantu ini orang pintar, dan pembantu ini artinya dibayar untuk ngajar dia. Nah, akhirnya dia diajar sampai proses-proses yang diajarnya, otomatis diajar untuk apa itu? Bahasa isyarat itu apa? Mengenal barang, terus dikasih isyarat gitu. Berjalan waktu, singkat ceritanya, dia jadi pintar. Dia jadi pintar, diajar bahasa isyarat, dari bahasa apa itu? Tangan gitu, alfabet gitu apa semua diajar, dan dia jadi pembicara, malah bahkan dia punya jadi penulis. Mungkin yang suka baca bukunya itu mungkin tahu lah tentang siapa itu, Helen Adam Keller. Dan dia jadi seorang yang hebat. Dari ceritanya itu saya cuma menangkap begini. Kadang-kadang kita kayak begitu juga. Maksudnya kita merasa diri hebat gitu padahal kan sebenarnya kita buta tuli, tidak tahu sama sekali. Berserah saja. Ada Tuhan yang tolong kita, ada Tuhan yang mengajarkan kita. Kadang-kadang kita merasa hebat dengan kemampuan kita, tapi sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Jadi kita berserah saja, dan biarlah Tuhan bentuk kita. Tuhan ajar kita untuk jadi sesuatu yang lebih berguna.
Nah, saya cuma mau bilang sama kita bahwa masalah-masalah yang kita hadapi untuk mengikut dalam proses kita mengikut Tuhan, satu dikasih, berserah sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang bisa membentuk kita, biarkan Tuhan yang mengajarkan kita. Jadi saya tidak berbanyak khotbah, saya cuma membagi pengalaman saja. Itu yang saya mau bagi buat kita semua siang hari ini, bahwa selama kita masih dalam perlindungan Tuhan, janganlah jauh dari hadiratnya. Tetaplah mau belajar, tetaplah mau jadi murid Tuhan, karena proses pembelajaran murid Tuhan itu sampai selama-lamanya, sampai seumur hidup kita. Banyak hal yang kita lihat dalam kehidupan kita. Contohnya kemarin saya beberapa hari ini juga sama Jenny sering nonton itu siapa? Pastor Raditya Oloan. Ternyata luar biasa. Yang orang yang dulu kita mungkin tidak sangka-sangka sekarang jadi pembicara hebat. Bahkan Tuhan menganggap sudah selesai tugasnya. Kemarin juga berapa bulan lalu ada temannya Om Mike itu siapa? Jeremia katanya dia jadi memberikan hidupnya buat apa di orang-orang di Sungai Bengawan Solo kalau nggak salah. Itu orang-orang yang istilahnya yang orang mungkin anggap kalau bahasa khotbahnya Raditya Oloan kayaknya bilang apa? Dia tuh lilin, tapi dia memberikan dampak buat orang-orang sekitar. Nah, kita harusnya seperti itu. Kita harusnya seperti yang lilin mencahayai sekeliling kita. Tidak usahlah. Kalaupun juga nanti saatnya kita jadi orang bilang jadi bintang, jadi terkenal, kayak Tante Luna kan orang terkenal, maksudnya itu proses. Sampai hari ini, biarpun Tante Luna jadi orang terkenal, tetap dia tidak bilang mau jadi terkenal, tapi dia tetap merendah. Itu yang kita kenal dan bersyukur. Kenapa? Karena Tante Luna dari lilin, kita semua dari lilin. Kalaupun sampai sini kita jadi terkenal atau orang kenal, tetap merendah sama Tuhan, karena Tuhan yang buat proses kita sampai ke titik itu. Jadi mau jadi lilin, mau jadi bintang, tetap dalam proses penyertaan Tuhan. Itu saja yang saya mau kasih tahu, bahwa seperti saya juga pesan sama On, bahwa kalau kau jadi orang hebat di tempatmu sekarang, kau jadi orang hebat di tim bolamu, itu bukan karena kau jago, bukan. Ingat, karena Tuhan proses kau untuk jadi sesuatu di tempat itu. Ada tugas yang Tuhan tempatkan buat kita semua, termasuk semua anak-anak di sini. Saya senang perkembangan anak kita, dia luar biasa dari yang kecil, remaja sampai dewasa, luar biasa. Saya di usia begini, aduh kasihan, tidak seperti kalian. Saya berpikir dulu waktu kita remaja, seperti yang Dance bilang tadi. Saya lihat betul Tante Luna khotbah di depan dengan gaya keren. Buat kita itu keren banget. Posisi pada saat itu Tante Luna dia sudah melebihi mama-mama pada saat itu. Makanya kita bangga. Kenapa? Ada orang yang punya grade-nya di atas ini dari penampilan. Dan sampai sekarang tidak berubah. Tante Luna sampai ini yang saya kenal sampai sekarang tidak berubah. Saya pun ketemu dengan orang-orang melihat saya gini. Iya, Obek kok tidak berubah? Bagus tuh aja. Tidak berubah aja, baiknya saja. Yang belum buruknya, baiknya saja. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa anak-anak pun juga, saya berharap juga anak-anakku dia jadi sesuatu yang baik, yang bisa merubah orang-orang sekelilingnya menjadi lebih baik. Itu Ci. Demikian sharing firman Tuhan kita. Cica, tidak terlalu banyak. Dan Luna lanjut, idola. Oke, kedengaran di suara aku toh. Sebenarnya saya paling tidak suka itu orang kalau mulai bertanya dengan kedengaran di suara aku toh. Yakin misalnya. Dengar gitu? Kurang jelas, Tante Lun. Mam, kecil sekali suaranya, Ma. Makasih Bapak Obe. Pasti Tante Luna ada Tommy gangguannya juga sama juga di sini. Ada Mi kedengeran? Kecil. Oke, kalian punya suara besar. Dengeran? Oh, ya sudah. Begini saja. Saya pikir pakai headset tadi menolong.
Oke, mumpung belum ini ya, makasih Obe. Saya sebenarnya tuh menunggu-nunggu apa yang saya bisa cantolkan dalam sharingnya Obe untuk saya share. Saya ambil yang bagian terakhir saja ya, sama bagian depan pengantarnya. Soal saya sudah khotbah dan mereka mengagumiku, cie. Sebenarnya bukan mereka, Obe Ji, karena Dance bilang Obe itu yang paling, artinya dia ada Ji, tapi enggak Ji itu enggak kagum sekalian, enggak Ji, biasa iya mau. Oke. Sambaran nami ini. Ada banyak hal yang saya ingin ceritakan. Tapi kan kalau umpamanya teman-teman semua ini di sini anak ya semua lah ya, itu ikut saya punya interview dengan live Instagram, atau saya punya waktu saya punya Instagram interview IGTV di Bakti misalnya, ada beberapa interview, ada sekitar lebih lah dari 5 interview yang saya lakukan. Saya di interview yang terakhir, saya itu tanya Rina kemarin. Rina, saya tahu Rina nonton ya. Jadi saya tanya, bagaimana Rina pendapatmu tentang interviewku? Terus dia bilang, Tante Luna keren sekali. Saya menanti-nantikan bagaimana menunjukkan bahwa kita anak Tuhan di sebuah area atau di sebuah percakapan yang mengeluarkan kita dari konteks aman seperti sekarang ini. Kita di antara kita bisa saling bicara ya, maksudnya kita bisa ngobrol terus terang, atau kita bisa menunjukkan apa yang mau kita sampaikan begitu. Tapi kan bukankah hidup kita itu teruji waktu kita ada di luar. Jadi saya mau bicara tentang hal interview kemarin. Apa yang saya catat ya dari interview yang kemarin itu adalah begini. Bahkan kalimat itu saja seperti pewahyuan buat saya waktu saya mengucapkannya. Saya mau kasih duduk dulu sikap saya terhadap kenapa interview itu kemudian buat saya merasa bahwa sangat terinspirasi. Pertama begini, waktu poster itu dibikin, ada tulisan bahwa saya ini aktivis perempuan dan aktivis HAM. Dan kemudian ada komentar yang muncul di grup Bakti dari orang yang memang aktivis gitu, aktivis perempuan, hak-hak perempuan. Pokoknya dia aktivis perempuan lah. Dia punya LSM, dia memang aktivis perempuan. Dia bahkan jadi program manajer untuk sebuah program yang besar ya di Bakti Kerjakan, dan dia jadi program manajer. Tapi waktu dia berkomentar, waktu dia memforward, saya sendiri tidak memforward itu ke grupnya kantor. Tapi waktu dia memforward dan kemudian dia menambah komentar ini waktu memforward poster, cie aktivis gitu. Saya lalu merasa bahwa wow, apakah saya kurang aktivis gitu? Saya tiba-tiba merasa diturunkan gitu. Maksud saya seperti sadar lu bukan aktivis kau gitu. Apa yang kau bicarakan gitu? Emang kau pernah ada di demo gitu? Apakah kau lakukan apa yang saya lakukan? Makanya ngaku-ngaku aktivis. Padahal saya sama sekali nggak menyebut diriku aktivis loh. Yang menyebut saya aktivis di poster itu, saya hanya kirim CV. Jadi mereka yang mempunyai acara itulah yang mencantumkan bahwa saya ini aktivis dan aktivis HAM dan perempuan. Jadi saya kemudian dari situ beberapa hari sebelum interview, saya berkutat dengan pikiran apakah saya tidak aktivis gitu. Jadi memang niat saya adalah kemudian menjelaskan tentang terminologi yang kita gunakan dalam banyak hal. Apakah kita baru aktivis karena kita ada di di lapangan? Apakah kita baru aktivis karena kita ada di kantor polisi bersama korban kekerasan? Apakah kita baru aktivis kalau kita ada di tempat-tempat terbuka, kalau kita datang ke DPR, kalau kita lakukan hal-hal? Pertanyaan itu membuat saya bertanya, apa waktu saya bicara tentang orang Papua, tentang ketidakadilan, tentang nasib seorang perempuan, apakah kalau saya bicara tentang nasib perempuan, kepala rumah tangga ya, perempuan kepala rumah tangga, maksudnya dia kepala rumah tangga, dia tidak punya suami, anaknya itu di luar nikah, di kampung di Itawaka, apakah saya bukan aktivis gitu? Apakah karena saya hanya menulis puisi? Apakah karena saya hanya menulis narasi? Apakah karena saya hanya menulis naskah? Lalu aktivisme saya itu hanya begitu loh, hanya.
Jadi dengan niat menjelaskan itu bahwa semua perempuan itu punya ruang untuk bicara tentang siapa dia, tentang sikapnya pada sesuatu, dan muncullah kata ini. Perempuan itu harus punya sikap pikir. Jadi saya undang semua orang yang ada di sini untuk lihat itu Instagram yang punyanya LS, atau nanti saya akan posting di IGTV-ku lah supaya lebih gampang. Tapi teman-teman, itu bisa kita bawa pada kekristenan. Jadi ada dua yang pertama yang saya mau bilang dari interview ini adalah ini. Tiba-tiba kata itu muncul maksudnya keluar dari mulutku. Perempuan itu harus punya sikap pikir yang konsisten dia bawa. Waktu saya duduk dengan saya duduk dengan Danja, duduk dengan Ngobe, waktu kita semua kumpul di mana saja, di rumahku atau di mana, waktu saya ditanya pada satu isu, saya tuh punya sikap pikir yang jelas. Saya nggak akan bergeser begitu, karena ada dengan kalian lalu saya pura-pura begini, ada di tempat sana saya pura-pura begini. Saya duduk dengan kalian atau saya duduk dengan Yani, saya duduk dengan kalian atau saya duduk dengan Bakti, saya duduk dengan siapa saja, mau dia Kristen bertahun-tahun, mau dia bukan Kristen, sikap saya, pembicaraan saya pada topik ini akan sama. Saya bisa jamin itu. Saya tidak berubah begitu. Pandanganku tentang Papua jelas. Pandanganku tentang bagaimana seharusnya perempuan ada, itu jelas. Sabar dulu saya masak air, jadi saya harus berhenti semangatku di sini, saya kasih mati dulu kompor. Kalau kita bawa apa yang saya ucapkan itu, jadi sambil saya bicara waktu sore itu saya diinterview, saya sendiri masih kagum gitu dengan perkataan itu, bahwa orang itu harus punya sikap pikir yang tidak berubah dimanapun dia ada. Dalam situasi apapun, sikapnya jelas. Dia nggak bisa dibeli dengan uang, sikapnya jelas. Nah, saya senang sekali bahwa sejauh ini sikap saya untuk hal-hal tertentu itu sangat tegas begitu. Saya sedang melatih supaya sikap pikir saya itu dalam hal kekristenan juga demikian. Jadi yang saya mau bilang sama semua yang ada di sini, termasuk anak-anak. Gereja ini, jemaat yang aneh. Jemaat ini tidak seperti jemaat yang lain. Jemaat ini melatih orang berpikir. Ini keunggulan jemaat ini. Ini DNA jemaat ini. Teman-teman, anak-anak itu sedang diajak untuk membangun sikap pikir. Tidak peduli usia. Ternyata setiap orang di sini punya konteks kenapa percaya sama Yesus. Mereka belum dibaptis mungkin yang anak-anak. Tapi ada hal-hal yang ditanamkan untuk percaya pada Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Harapan pada Tuhan itu bukan perasaan. Harapan pada Tuhan itu sebuah sikap. Jadi berharap pada Tuhan itu bukan rasa-rasa. Berharap pada Tuhan itu pilihan. Sama seperti kalau kita mau pilih presiden gitu. Berharap pada Tuhan. Itu bukan saya suka Jokowi, bukan. Tapi vote for him. Jadi harapan itu sikap. Harapan itu sebuah pilihan. Dan kita memutuskan untuk memilih percaya. Lalu hal yang lain yang saya lihat dari interview itu adalah begini. Sama seperti yang Rina harapkan. Rina menulis di WA, kami ngobrol gitu, dan dia menulis bahwa dia berharap saya menunjukkan bahwa saya ini orang beriman kepada Tuhan. Dan dalam percakapan itu dia melihatnya. Jadi yang tidak nonton itu rugi sebenarnya. Oke. Saya mengundang semua nonton. Saya kirimi itu bukan untuk dibilang apa begitu, bukan untuk dikasih love tapi untuk ditonton, untuk dilihat. Oke. Kalau saya kirim, oke. Jadi Love me dulu toh. Oke. Jadi begini. Semua kita sekali waktu akan berhadapan dengan dunia. Semua kita sekali waktu akan berhadapan dengan orang-orang bukan Kristen. Yang perlu kita ceritakan kepada dunia, kenapa sikap pikir kita penting? Karena kita bukan hanya perlu menjelaskan tentang Tritunggal yang kita percayai. Enggak. Tapi juga alasan-alasan kenapa kita menaruh harapan kepada Kristus. Itu juga harus jelas, kita bisa pertanggungjawabkan. Coba kalau sekarang saya tanya ya. Saya tanya nih,
saya tanya sembarang saja, random gitu. Saya berharap di sini karena ini jemaat ini agak aneh. Saya berharap akan ada yang langsung menjawab saja, entah mau chat atau mau apa. Tapi pertanyaan saya jelas, sambil di chat saja lah. Setiap orang saya minta untuk menchat. Apa mengisi di kolom chat? Apa alasannya Anda percaya pada Kristus? Menaruh harapan pada Kristus. Apa alasannya? Alasan apa yang membuat setiap orang di sini berharap pada Kristus? Jadi memakai yang kemarin, pengalaman interview kemarin, dan juga perkataan yang masih menggugah saya sampai sekarang. Waktu saya bilang bahwa setiap orang, setiap perempuan itu harus punya sikap pikir. Dan sikap pikir ini harus konsisten ada di mana saja. Waktu saya ngobrol, minum teh, minum kopi dengan siapapun. Waktu saya menulis naskah, waktu saya menulis puisi. Saya terbaca. Cara saya berpikir, pandangan saya berpikir itu jelas. Untuk tambahan, nggak ada urusannya dengan popularitas. Waktu kemarin saya sempat bertemu dengan Tante Vin Supamena di dalam ruang Zoom. Tante Vin bilang begini, Non, saya baru lihat kau yang sejati itu kemarin. Saya nggak sangka kau sangat radikal. Jadi menurutku saya sampai harus, iya Tan, maafkan kalau saya tidak menyenangkan untuk dini tidak. Pilihan saya begitu, itu sikap pikir saya. Sikap pikir saya itu tegas. Jadi orang bisa membaca saya dengan jelas bagaimana saya berpikir. Dan saya pikir itu juga teman-teman temukan sama saya, bahwa saya di mana saja bicara sama siapa saja, pada topik-topik tertentu saya menunjukkan dengan tegas sikapku begitu, tidak saya sembunyikan saya ada di mana. Saya senang karena Rina melihat bahwa saya kasih tahu dalam interview itu bahwa saya percaya sama Tuhan. Saya percaya pada Yesus Kristus itu begitu. Saya nggak menyembunyikan bahwa saya Nasrani. Saya bicara minoritas dan saya bicara mayoritas dengan tidak merasa terancam. Anyway-nya muncul. Oke. Jadi saya setuju sama apa yang dibagikan Obe. Saya setuju dengan apa kemungkinan saya, jadi apa yang Obe ceritakan itu saya mau tarik begini. Semua yang ada, semua yang siang ini sedang kumpul, jangan pernah remehkan bahwa kita semua ini sekali waktu harus mempertanggungjawabkan iman kita. Bagaimana mempertanggungjawabkan iman kita? Itu bukan hanya soal kita percaya pada Tuhan yang tiga itu. Karena itu kan yang selalu dijadikan bulan-bulanan. Tapi saya hari ini ingin menawarkan hal yang lain. Yang saya juga pelajari beberapa di hari Sabtu kemarin itu saya mempelajari beberapa hal. Saya ingin bicara tentang yang tadi ya, tentang harapan. Karena saya dipanggil dan diperkenalkan, oke. Setiap orang saya minta tolong tulis apa alasan Anda percaya sama Yesus, menaruh harapan. Karena saya akan bicara tentang harapan. Oke. Nah, hal yang pertama adalah begini. Kalau kita punya alasan untuk percaya pada Yesus, berharap pada Yesus. Saya ingin mulai dengan hal-hal yang susah lah, ikut tren ya. Perlu belakangan karena saya yakin sekali belakangan karena begitu gampang mengakses informasi, referensi. Saya juga ingin memberi saja karena ini kita saja, tidak ada keharusan untuk berhenti 10 menit atau apa, saya minta waktu. Waktu kita bicara tentang harapan, saya baru melihat ini, dan ini masih harus diuji ya. Saya bukan bilang saya sudah game gitu, ini teologi saya gitu, bukan. Saya sedang melihat ini tumbuh gitu. Ada satu pemahaman yang kayak benih begitu. Saya mulai lihat dia bertumbuh di dalam saya punya kepala. Saya mulai melihat hubungan-hubungan. Jadi seperti kayak ada akar begitu, dia mulai keluar begitu. Jadi di dalam saya punya ini ada persoalan tentang harapan, bukan persoalan. Ada gagasan tentang harapan. Nah, gagasan itu yang saya mau bagi. Kita mungkin harus baca saja dulu ya. Kita baca mulai dari Roma 15 ayat 13. Saya minta kita baca. Roma 15 ayat ke-13. Setiap kali kita bicara tentang ada yang luka, oke, sabar ya.
Saya bacakan saja Roma 13. Maaf, saya nggak siapin. Oh, makasih. Oke, Roma 13. Oke. Mam, Roma 15 Sorry. 13 ayat berapa? Salah, Mam. Salah. Saya mencatatnya sebentar. Saya salah mencatat. 1-3 kali ya. 1-3. Sebentar. Dia bicara tentang ini ya. Mestinya yakin nih, saya salah tulis ya. Tadi saya baru baca soalnya saya baru belajar. Kayaknya kebalik. Roma 15 ayat 13. Bukan 13 ayat 15 tapi 15 ayat 13 ya. Maaf. Kita pakai ayat itu dulu untuk belajar. Baik, ini yang saya mau bagi tentang harapan. Setiap kali kita bicara tentang harapan, kita mau mengaku atau tidak, kita itu tiba-tiba hampir seperti meninggalkan fakta-fakta di dunia ini dan kemudian pindah ke alam lain. Jadi mau kita sadar atau tidak, harapan itu menurut saya punya dimensi yang roh-roh begitu. Harapan itu langsung pada supranatural. Dia mau percaya sama Tuhan, dia mau percaya sama setan. Tapi begitu ada harapan, itu bicara tentang meninggalkan apa yang ada di sini. Salah satunya ya, ada memang orang mengukur harapan di cita-cita, jadi jelas bisa tercapai. Tapi bahkan cita-cita juga itu bukan sesuatu yang kelihatan gitu, yang bisa dia petik kayak pisang atau sesuatu yang bisa dia kupas, sesuatu yang bisa dia angkat kayak gelas. Harapan itu tidak seperti itu. Harapan itu melewati apa yang kita lihat di depan mata kita. Dia ada di gagasan. Dan gagasan itu bisa ada di secara nyata, bisa kita rancang sebagai manusia, kita bisa rencanakan seperti cita-cita, tapi dia juga punya dimensi alam-alam roh begitu, supranatural. Jadi ada orang yang berharap sama setan, ada orang yang berharap sama kenapa orang pergi ke Gunung Kawi, kenapa orang punya berhala dalam rumah, kenapa orang punya jam apa kayak gantung-gantung pisang waktu orang bikin rumah. Itu karena harapan gitu loh, karena harapan. Jadi ada yang namanya harapan. Kita paham itu. Nah, di dalam namanya harapan, kita tahu bahwa itu sesuatu yang ada di depan. Betul ya? Setuju ya? Dan bahasa Indonesia itu lumayan banyak ya. Ada cita-cita, ada hasrat, ada keinginan. Nah, sama seperti itu di dalam Alkitab itu juga ada beberapa pengertian tentang harapan. Nah, waktu kalau kita bicara di sini, di yang Roma 15 ayat 13, saya bacakan saja. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Tolong perhatikan damai sejahtera di mana? Dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi, Paulus itu dengan tegas menunjukkan bahwa harapan itu bukan apa namanya, bukan hanya ada di dunia ini, bukan hanya digunakan untuk hidup sehari-hari, tapi ada urusannya dengan Tuhan, ada urusannya dengan iman. Dan bagaimana harapan itu bekerja? Dia punya ciri adalah dia meninggalkan pada kita sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Jadi dari ayat ini saya ingin kita baca di Filipi 3 ayat 10 dan ayat yang 11. Saya coba rangkaikan ini. Bagaimana harapan itu dibangun? Dia punya dimensi supranatural, itu ditulis di sini di Roma 15 ayat 13 ini. Nah, mari kita lihat kalau di Filipi 3 ayat 10 dan 11, ini ayat terkenal lah ya.
Di sana dibilang begini, itu dalam konteks kebenaran yang sejati. Dia bilang begini, yang ku kehendaki. Nah, what I want gitu, yang ku kehendaki. Dimensinya adalah harapan. Dia memang tidak menulisnya sebagai harapan, tapi ada sesuatu yang dihasratkan. Dan saya menarik sekali bahwa kata yang ku kehendaki ialah mengenal. Bukan kata mengenalnya, bukan yang itu ginosko, itu muncul di dalam ayat ini loh. Jadi saya membayangkan bahwa mengenal itu hasrat, dan ginosko itu kan kedekatan, hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim sebenarnya. Nah, kalau kalian sudah banyak belajar tentang ginosko, saya yakin ya, kita semua belajar tentang itu, tentang waktu Danja mengkhotbahkannya beberapa kali tentang ginosko, pengenalan. Tapi kan fokusnya pada pengenalan. Yang saya mau fokuskan di dalam kata ginosko adalah dimensi menginginkan. Saya yakin sekali nih anak-anak muda di sini tahu apa yang namanya pengen gitu loh kan ya. Rindu. Yang biar sampai tengah malam tetap aja ngobrol sama cewek itu gitu. Kalau lagi jatuh cinta. Lagi ngerjain apa saja, headset ada di sini. Supaya bisa tetap ngobrol. Jadi di dalam Filipi 3 ayat 10 ada hasrat yang begitu rupa, pengen banget, ngotot. Itu yang dimaksud dengan harapan di dalam mengenal. Jadi ada cita-cita yang sangat besar. Ada dua kata yang dipakai untuk menjelaskan mengenai waktu yang di di Roma 15 ayat 13 itu kata yang digunakan itu elpis. Bukan Elvis Presley, tapi elpis. Itu kata yang digunakan untuk pengharapan yang ada di sana. Kata yang sama itu yang muncul di 1 Korintus 13 ayat 13. Jadi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kata pengharapan di situ, sama seperti yang di Roma, semua yang ditulis oleh Paulus, itu memakai kata elpis ini. Yang menarik adalah, waktu saya belajar tentang elpis, adalah bahwa elpis itu datang dari nama seorang perempuan di dalam legenda mitologi Yunani. Kan kata di dalam bahasa Yunani yang digunakan di dalam Perjanjian Baru, Paulus itu menggunakan kata yang ditarik dari legenda Yunani. Tahu tidak bahwa di dalam legenda Yunani dia tidak punya banyak peran. Elpis ini, Hope ini, nggak ada banyak perannya. Dia malah adalah yang tinggal di dalam kotak Pandora. Jadi waktu kotak Pandora terbuka, itu seluruh hal yang jahat keluar dari kotak Pandora. Harapan itu tinggal di dalam kotak Pandora. Karena di dalam konsep berpikir orang-orang Yunani, di dalam konsep berpikir mereka yang diwakili oleh mitologi, cerita-cerita tentang dewa-dewi Yunani, hope itu tidak baik. Hope itu dianggap sebagai elemen yang membuat manusia tidak berdaya. Hope itu bukan seperti yang kita agung-agungkan saat ini. Hope itu sesuatu yang membuat manusia lemah. Mau kita akui atau tidak. Tapi itulah fakta yang ditawarkan sama Paulus. Waktu kita berharap kepada Kristus, waktu kita menaruh arasan kita untuk percaya kepada Kristus, maka kita ada di posisi, dia menunjukkan, kan dia menulis surat ini kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dia memakai kata elpis itu dengan tegas menunjukkan bahwa yang dianggap lemah oleh kebiasaan itu merupakan alasan kenapa Kristus ada. Itu juga sebabnya seperti yang tadi Obe singgung, seringkali harapan kita kepada Kristus itu merupakan kebodohan. Sekarang saya lihat ya jawabannya teman-teman ya, untuk saya coba lanjutin lagi. Jadi ada dua hal. Yang pertama, tadi di Roma 15 ayat 13, di situ menjelaskan bahwa Allah sumber pengharapan, ada dimensi kekekalan di sana, ada yang akan saya bahas juga, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Di mana kita hidup dalam iman? Di dalam dunia ini. Nah, itu yang akan saya bawa pada tadi yang terakhir dituliskan di Filipi 3 ayat 10 itu, bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan kemudian sampai di ayatnya yang ke-11,
Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Seluruh ayat di ayat pasal 10 ini bicara tentang harapan, bicara tentang keinginan, bicara tentang cita-cita yang harus dia capai. Malangnya kalau kita tidak punya cita-cita dan melihat cita-cita kita perlu dikejar seperti ini. Mungkin kalau boleh bilang, kalau umpamanya ini kata di sini bicara tentang bagaimana caranya menceritakan ambisi dari Filipi 3 ayat 10, maka ini sangat ambisius. Ambisiusnya karena dia tidak mau mengalihkan pandangan dari keinginan untuk dekat dengan Tuhan. Dia menentukan bahwa pokoknya harus itu. Pokoknya kalau bukan masuk di adalah orang saya siapa ya gitu, tapi saya kenal ada orang yang pokoknya kalau bukan masuk di UI saya nggak mau sekolah kuliah. Kalau nggak jadi ini saya nggak mau. Kalau ini, nah seperti itu. Jadi ada namanya ada gairah yang luar biasa. Ayat 11-nya bilang begini, supaya kemudian aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu bicara tentang harapan juga. 10-11. Itu bukan cuma soal keinginan yang biasa-biasa, tapi harapan yang luar biasa. Dan jadi saya cuma ingin menunjukkan bahwa harapan yang kita miliki itu pertama, itu kita perlukan untuk hidup di dunia ini. Yang dia sebut di Roma 15 ayat 13, supaya hidup dalam iman kita itu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Hal pertama yang saya mau bagikan dalam pikiran yang sedang bertumbuh mengenai harapan dan apa alasan teman-teman untuk berharap. Saya anukan dulu ya, saya mulai dari keluarga Robert karena ini yang paling terakhir. Karena Kristus adalah kehidupan dan pengharapanku menuju kekekalan. Baik, kita juga bisa kita lihat ini secara otomatis. Ada di dalam harapan itu ada kekekalan nanti sebenarnya. Kemudian siapa Yael? Mbak Yael bilang Alkitab mengajar saya demikian. Pengalaman tidak bisa bohong. Cuma Kristus the one I can trust and lean on. Cocok sama khotbah itu juga ada hubungannya dengan itu yang di Amsal 3 ayat 5-6 yang barusan dihotbahin. Kalau alasanku karena saya dipanggil dan dikenal, dia memperkenalkan dirinya buat dan buat percaya. Yang lainnya karena kekekalan. Oke, saya sudah sampai satu titik kalau saya enggak bisa percaya Tuhan saja. Baik. Lalu kemudian di atasnya Dance dari Puri karena saya mengenal siapa dia yang saya percaya. Oke. Yang lain adalah saya bilang sama Ben kasih bangun J. Tidak ada hubungannya dengan harapan. Harapan saya adalah Ben kasih bangun J. Teman-teman sendiri mengakui, bahkan waktu menulis ini, bahwa di dalam harapan itu yang teman-teman tulis, selalu ada dimensi masa depan dan kekekalan. Yang pertama adalah begini, harapan itu akan kita gunakan untuk hidup per hari ini. Nah, saya melihat bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Itu adalah sesuatu yang terjadi waktu kita hidup. Sehingga harapan itu, dia bergerak pada gagasan bahwa kita harus percaya, harapan itu harus dimulai dengan menaruh iman kita pada kuasa kebangkitan Kristus. Kita tidak punya harapan. Kita baru punya harapan karena kubur kosong. Kalau Kristus tidak bangkit, kita nggak punya alasan untuk berharap. Itu yang disampaikan di seluruh perjanjian baru. Setiap kali kematian Kristus disodorkan, maka di balik kematian Kristus atau akibat dari kematian Kristus selalu datang harapan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita memakai kuasa kebangkitan Kristus untuk hidup kita? Itu jadi saya tuh sedang ada dalam pikiran begini. Harapan saya itu harus berjalan di pikiran saya, hampir seperti sikap pikir saya terhadap harapan. Itu harus mulai dari kepercayaan saya pada kuasa kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, saya nggak punya harapan. Tapi di dalam iman, di Roma 13 ini, di dalam percaya saya, di Roma 15 ayat 13 ini bilang begini, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya melihat ada dua hal. Buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Saya melihat ada dua hal. Harapan kita, Tuhan kasih lewat firman Tuhan ini,
Harapan kita itu bisa bermain di level pikir kita, keputusan-keputusan real kita, tapi juga harapan kita itu punya dimensi langsung pada dimensi Roh Kudus yang hadir dalam kita. Sehingga waktu kita hidup untuk punya damai sejahtera, untuk punya sukacita, untuk be effortless in your life, itu adalah menggabungkan dua fakta ini. Setiap kali kita ada dalam sebuah posisi untuk menentukan sikap kita pada sesuatu, maka kita harus tahu bahwa harapan yang kita letakkan adalah harapan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kalau Kristus dibangkitkan, maka ada harapan untuk kita. Bagaimana kita percaya pada Kristus yang dibangkitkan adalah karena Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi sebenarnya di dalam harapan kita itu punya peluang untuk hidup sebagai manusia rohani yang dimaksud itu. Buat saya ini sangat ajaib begitu, bahwa di dalam cara saya berpikir, dalam saya memutuskan fakta-fakta, menilai hal-hal yang terlihat di depan mata saya punya patokan kebangkitan Kristus. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian, kuasa yang membangkitkan Kristus, menarik Kristus, mengambil alih seluruh kekuatan maut, meruntuhkan kekuatan maut. Itu adalah alasan kenapa saya berharap untuk apa yang saya hidupi sekarang. Dan di dalam roh saya, karena Roh Kudus yang hidup di dalam saya, mestinya kemampuan saya untuk percaya pada kuasa kebangkitan Kristus tidak akan pernah mati. Selama Roh Kudus masih ada dalam saya punya alasan untuk berharap. Sebab bahkan waktu saya tidak mampu berharap, tidak mampu meyakinkan diri saya tentang fakta kuasa kebangkitan Kristus, ada Roh Kudus yang sanggup untuk terus percaya dan terus ada di dalam saya. Seburuk apapun keadaan saya selalu yakin. Sekarang ini saya akan belajar untuk meyakinkan diri bahwa bahkan peristiwa orang gila di Gehazi itu saja akan terjadi dalam hidup saya, dalam seluruh keburukan yang terjadi, dalam ketidaksanggupan saya mengenali Kristus, mengenali kuasa kebangkitan Kristus, itu akan ada Roh Kudus yang akan mengaku seperti orang gila itu mengaku, engkau Kristus. Buat saya, hari ini adalah hari untuk bilang pada keputusasaan, stop. Stop. Sebab ada kuasa kebangkitan Kristus yang nyata. Dan kemudian ada Roh Kudus di dalam saya. Saya punya alasan untuk berharap. Bukan alasan rasa-rasa. Harapan itu bukan perasaan. Alasan saya untuk berharap itu bergantung pada fakta bahwa Yesus dibangkitkan. Ada kuasa di dalam kebangkitannya. Itu yang membuat saya berani berharap. Dan kemudian saya punya Roh Kudus di dalam saya. Yang akan bilang terus-menerus, bahkan waktu saya tidak sanggup percaya, bahwa ada Kristus yang sudah hidup. Jadi kabar baik untuk kita semua adalah, apapun keadaan kita, seburuk apapun situasi yang kita hadapi, pilih ini untuk berpikir dalam posisi menaruh harapan pada kuasa kebangkitan Kristus yang nyata. Dan kemudian membiarkan Roh Kudus menolong kita mengaku, Yesus, engkau Kristus. Hal yang ketiga tentang harapan ini adalah bahwa seperti yang teman-teman tulis, harapan itu punya dimensi kekekalan. Kepada dimensi kekekalan ini saya ingin menambahkan hal yang praktis. Saya tiba-tiba melihat bahwa bagaimana kita berdoa dalam harapan. Dan waktu harapan itu punya dimensi kekekalan. Bukankah setiap kali kita berdoa, paling tidak saya, yang selama ini saya lakukan adalah supaya Tuhan tolong saya menyelesaikan persoalan saya di titik persoalan itu. Tapi kalau kita berani mengaku bahwa kita punya harapan, itu punya dimensi kekekalan, maka hal pertama yang terjadi dengan mempercayakan diri pada kuasa kebangkitan Kristus dan mempercayakan diri pada Roh Kudus adalah untuk membiarkan harapan kita itu melampaui situasi kita. Kalau ditanya maksudnya begini. Misalnya nih ya, saya pakai contoh ini saja. Bukan karena saya tahu, saya cuma pakai contoh. Saya tidak sanggup atau gini, saya harus kasih sekolah anak saya. Dan saya tidak punya uang untuk membayar uang sekolah. Di mana, sampai di titik mana kita berdoa? Tuhan tolong saya supaya saya bayar uang sekolah, atau saya harus bayar uang kontrakan.
Sampai di titik mana saya berdoa, Tuhan, tolong saya. Ini kan harapan ya. Saya perlu bayar uang kontrakan ini. Teman-teman, saya menemukan adalah begini. Bahkan dalam keadaan kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kalau kita percaya harapan punya dimensi kekekalan, maka sebelum kita mengucapkan apapun dari mulut kita harus selesai dengan diri kita untuk tahu kenapa kita minta Tuhan tolong kita. Waktu saya berdoa untuk rumah kontrakan ini dan ada uangnya, Tuhan tolong saya bayar uang rumah kontrakan ini. Bukan supaya saya punya tempat tinggal. Bukan supaya, tapi maksudnya bukan supaya uang itu terbayar begitu loh. Bukan supaya uang itu terbayar. Ini kenapa muncul hal ini? Karena begini, Daud saja berani bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya, lalu saya mati. Nggak ada orang yang puji Tuhan dari kuburan, Tuhan. Tuhan rugi kalau Tuhan tidak tolong saya. Kalau Tuhan tidak tolong saya mati. Di kuburan nggak ada orang yang menyanyikan pujian buat Tuhan. Kita punya tidak keberanian dan visi seperti Daud melihat pertolongan Tuhan. Bahwa kalau Tuhan tidak tolong saya, dan saya mati bahkan secara rohani, siapa yang puji Tuhan? Apa Tuhan rugi? Mungkin Tuhan kita hitung Tuhan tidak rugi. Tapi gandong, Tuhan ini nggak bikin kita ada untuk dengar kebenaran ini. Tidak punya tujuan dengan hidup kita. Dia investasi begitu banyak, bahkan investasi kematian anaknya dalam hidup kita. Karena dia punya tujuan bawa kita ke dalam kekekalan. Gak ada orang, bahkan orang dunia saja, gak ada yang goblok-goblok gitu loh investasi. Ini Tuhan yang bahkan kita sendiri kadang-kadang gak tahu kita punya tujuan hidup apa. Sejak kita belum selesai dengan hidup kita, waktu kita masih ditenun dalam perut ibu kita, dia tuh sudah tahu kita akan jadi apa. Lalu kemudian kita mau bilang bahwa enggak, tolong saya untuk soal ini. Enggak. Setiap kali kita berdoa untuk apa yang mau Tuhan tolong dalam hidup kita, kita harus berani melangkah pada kenapa Tuhan punya tujuan saya harus tiba di kekekalan. Yang saya mau bilang begini, bukan kita yang mencita-citakan kekekalan, teman-teman. Tuhan yang mau kita sampai di kekekalan. So, hargai itu. Cemen banget gitu kalau kita sampai nggak berani memasuki dimensi kekekalan yang kita pikir kita punya dalam harapan. Kalau doa kita tuh yang begini, Tuhan tolong saya untuk bayar saya punya uang sekolah anak saya dong. No way. Tuhan tolong saya supaya saya punya uang buat kontrakan. No way. Karena kita sebenarnya tahu alasan-alasan yang jauh lebih dalam dari cuma sekedar minta Tuhan tolong bayar uang sekolah, minta Tuhan tolong bayar uang kontrakan. Sebab waktu kita mau minta Tuhan tolong bayar uang kontrakan, di dalam uang sekolah buat Eng yang harus bayar punyanya Kesia atau apa saja. Tuhan dalam hati itu tersimpan sebuah kerinduan yang sekedar bukan cuma membayar uang sekolah pada tahun itu, bukan. Tuhan, kalau dia tidak sekolah, dia tidak akan sampai pada kebenaran bahwa selama dia sekolah dan menjadi tanggung jawab saya, Tuhan sudah tolong saya untuk bisa bayar dia punya uang sekolah. Setiap kali kita ada dalam persoalan, teman-teman, harus ingat ini, menurutku, bahwa setiap kali Tuhan tolong kita, Tuhan sedang buka pintu kekekalan, supaya waktu kita menyampaikan pertolongan Tuhan, anak-anak kita nggak akan bisa menyangkali bahwa Tuhan yang tolong. Owen sampai di titik sekarang, bukan karena papa sama mama bisa, mau diakui atau tidak. Tapi kita seringkali tutup mulut kita untuk bilang sama orang-orang yang kita kasihi bahwa ini karena Tuhan. Kita pikir Tuhan punya pertolongan di persoalan itu saja, bukan? Waktu uang sekolah terbayar, uang kontrakan terbayar, that's it. Tidak. Untuk sampai di kekekalan yang Tuhan ingin kita sampai, kita punya tugas untuk bilang ke semua orang. Untuk bisa melewati yang ini saja. Tuhan yang tolong. Saya mampu bayar kontrakan, apakah anak-anak saya kasih duit buat saya? Enggak.
Apakah karena saya punya gaji? Enggak. Tapi saya akan bilang ke anak-anak saya, waktu kalian nggak bantu saya bayar uang kontrakan saya, waktu nggak 100 rupiah pun kalian kasih untuk bantu kekurangan saya, Tuhan ada untuk tolong. Kalian boleh ganti Tuhan kapan saja kalian mau. Tapi kalian berutang kebenaran bahwa Tuhan sudah tolong waktu kalian nggak tolong saya. Sebab bukan saya yang ingin sampai di kekekalan. Tuhan yang mau kita sampai di kekekalan. Jadi harapan kita, waktu punya dimensi kekekalan, itu bukan harapan yang kita bangun, tapi yang Tuhan taruh supaya kita punya, dan kita mau berjalan sampai ke kekekalan. Waktu kita berdoa, teman-teman, mulai sekarang, melangkah lebih jauh, supaya waktu Tuhan selesai menolong kita di persoalan itu, kita bawa pelajarannya, dan kita bilang bahwa ini adalah bekal untuk sampai ke kekekalan. Waktu nanti anak-anak saya bisa bantu saya dalam kesulitan saya. Waktu nanti tiba giliran di mana Ariel, Jonah, Jay, Ben bisa memberi sedikit dari yang mereka punya untuk menyenangkan atau paling tidak untuk membuat saya bisa jalan-jalan saja. Karena saya janji tidak akan menyusahkan mereka. Pada waktu itu pun, saya akan menaruh harapan saya pada kekekalan. Saya harus sampai di kekekalan. Dan akan melihat semua pemberian yang Tuhan kasih. Sebagai pemberian semua yang mereka rasa mereka bantu atau mereka ingin kasih buat saya. Itu bukan karena mereka mampu. Tapi karena Tuhan mampu. Buat saya sebagai orang tua, paradigma berpikir tentang kekekalan itu harus benar mulai sekarang. Jadi waktu kita ditolong sama Tuhan, itu adalah saat untuk bilang, untuk mengklaim kekekalan kita dengan bilang begini, saya menaruh harapan saya pada Tuhan. Terima kasih. Apapun bentuk pertolongan. Harapan saya itu besar sekali. Melampaui fakta yang saya lihat sekarang. Arya bulan ini memberi saya duit. Mengirim dari gajinya ke saya. Bukan hanya hari ini, bulan ini. Sudah beberapa kali terjadi waktu dia punya pekerjaan. Sekalipun waktu dia tidak punya pekerjaan, saya tetap menyupport, memberi support finansial. Betapa terhiburnya saya. Tapi melampaui apa yang sanggup anak-anak saya berikan sekarang atau nanti. Harapan saya jauh lebih besar dari itu. Sebab yang saya tahu, untuk sampai di kekekalan itu bukan sama sekali keinginan saya. Tapi Tuhan. Semoga yang saya bagi itu membuat teman-teman punya sikap pikir terhadap semua hal yang kita hadapi. Waktu orang tanya, kenapa kau percaya sama Yesus? Kenapa kau menaruh harapanmu pada Yesus? Kita sudah tahu sikap pikir kita. Sikap pikir yang kita bangun dengan fakta bahwa Yesus itu bangkit dari maut. Kuasa kebangkitannya ada. Lalu kemudian di dalam kita ada Roh Kudus yang membuat harapan kita berlimpah-limpah. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menaruh harapan kita pada kekekalan. Itu bukan karena kita ingin sampai di kekekalan, tapi karena Tuhan mau kita harus sampai di kekekalan. Itu sebabnya dia tidak pernah menyerah dengan kita. Urusannya adalah, apakah kita punya harapan sebesar itu untuk tiba di kekekalan. Kekekalan sama seperti Tuhan menginginkan kita tiba di kekekalan. Amin. Thank you, Mam. Thank you, Mam. Thank you, Bapak Obe. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Kayak pengharapan Mak hari ini.
Di kepala kuasa kebangkitan Kristus, Eng. Dalam hati Roh Kudus. Amin.